Selamat malam pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Breaking News. Pemirsa, gema takbir telah berkumandang di segala penjuru daerah di Indonesia. Ada berbagai macam kegiatan masyarakat yang dilakukan untuk memeriahkan malam takbir kali ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi malam takbiran di beberapa daerah untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri esok hari, ada rekan kami Mutia Parasti yang saat ini telah bergabung bersama dengan warga untuk merayakan malam takbir di alun-alun Pati. Dan kami juga telah terhubung dengan rekan kami Raditya Hermansyah yang nantinya juga akan mengabarkan secara langsung momen malam takbir ini di kota Solo. Kami akan ke Solo terlebih dahulu pemirsa. Radit, ada kegiatan apa di sana Radit di malam takbir kali ini? Ya, terima kasih Puji. Melaporkan saya berada di Masjid Mbak Mutia di mana? Aku di alun-alun. Ini di sini cukup ramai dan warga yang berdatangan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri yang akan dilaksanakan pada besok Sabtu 22 April 2023. Bahwa acara takbiran yang digelar oleh Masjid Darussalam pada malam hari ini juga dilakukan oleh banyak warga di mana mereka melakukan takbir keliling dengan mengelilingi di sekitaran Kelurahan Jayangan Sarakan Solo. Seperti itu Puji. Baik Radit, apakah ada imbauan tersendiri dari adanya perayaan malam takbir kali ini Radit? Terkait takbiran pada malam hari ini tidak ada himbauan apapun, hanya saja mereka tetap diperbolehkan untuk melakukan takbiran keliling di beberapa wilayah, asalkan tidak boleh menggunakan petasan ataupun kembang api karena berpotensi membahayakan banyak orang, seperti itu Puji. Baik Radit, kalau Radit melihat dari antusias warga yang ikut dalam perayaan malam takbir ini, bagaimana antusias mereka mengingat perayaan tahun ini Radit? Ya, terkait antusiasme warga di sini juga terlihat ya, tadi sangat tinggi, banyak warga yang berdatangan dan mengikuti takbir keliling yang ada di Masjid Darussalam ini. Warga masyarakat yang melakukan takbir keliling juga melakukan atraksi dengan menyemburkan api yang dicampurkan oleh obor yang dibawa tadi, dan itu juga menarik perhatian banyak orang yang banyak mengabadikan momen tersebut karena mereka juga ingin merayakan malam takbiran yang lebih mengesankan seperti itu. Tadi saya juga sempat berbincang sejenak dengan pengurus di Masjid Darussalam ini, dengan Pak Nur. Dia juga menjelaskan bahwa 2 tahun sebelumnya di masjid ini sempat diadakan acara malam takbiran karena pandemi COVID-19 dan saat ini sudah kembali digelar lagi. Berikut wawancaranya dengan beliau. Bisa dijelaskan Pak terkait malam takbiran yang ada di Masjid Darussalam ini seperti apa Pak? Alhamdulillah malam ini kita akan memperingati besok Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah sesuai dengan rujukan daripada pemerintah. Nah, malam ini kita istilahnya dengan kebiarnya besok Hari Raya Idul Fitri, anak-anak kecil, anak-anak TPA, warga-warga setempat di sini memeriahkan dengan takbir keliling. Alhamdulillah ini sudah masih berjalan, bentar lagi juga mau datang. Pak, untuk setiap tahunnya memang selalu begini ya Pak ya? Ya Alhamdulillah setiap tahunnya ini, cuma mungkin 2 tahun yang lalu, ya sebenarnya di masa pandemi kami tidak mengadakan takbir keliling. Itu. Pembagian bubur samin pun 2 tahun kami juga tidak mengadakan takbir keliling. Untuk tahun ini gimana Pak? Mungkin Pak antusiasme dari warga sekitar? Alhamdulillah dengan adanya takbir keliling ini semarak, seperti speaker di atas semuanya bergema di mana-mana, khususnya di Masjid Darussalam. Beduk Darussalam sendiri juga selalu didengungkan di tiap malam takbir Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah. Bahkan pada saat awal-awal di hari bulan Ramadan, beduk Darussalam pernah dipakai
untuk acara kegiatan di Kampung Ramadan Surakarta di Balai Kota. Baik, terima kasih rekan Radit. Kita akan beralih ke rekan Mutia Parasti pemirsa, namun setelah jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami di Breaking News. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rioso, PLT Kepala DPUTR Kabupaten Pati beserta jajaran staf mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, direksi dan segenap karyawan-karyawati Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momen Hari Raya tahun ini merupakan momen kemenangan. Semoga kemenangan yang kita raih adalah kemenangan yang sejati, yaitu manakala hati kita tersucikan dari noda-noda kemaksiatan dan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita saling merekatkan ikatan persaudaraan di momen yang fitri ini dan saling menghormati adanya keragaman, karena itu merupakan sunnatullah. Saya, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin fi kulli am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Fitri menjadi momentum bagi kita untuk memulai menjadi pribadi yang lebih baik. Saya, Haji Joni Kurnianto, STMMT, selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Pati,
dan juga sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga dalam momen ini membawa keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, kini bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Mari sucikan hati, sucikan diri dalam menyambut datangnya hari yang fitri. Saya, Hajah Kartina Sukawati SEMM, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai Demokrat, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga dalam momen ini membawa keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebulan penuh berada di kawah candra di muka yang bernama bulan Ramadan, saatnya di hari yang fitri ini, 1 Syawal 1444 Hijriah, kita bermetamorfosis dari kepompong menjadi kupu-kupu, dan biarkan kupu-kupu ini dengan segala warna-warninya terbang mewarnai keindahan kehidupan kita. Kami, Agus Sunarko, SSTP MSI, Komisaris Utama Lingkar Media Group bersama istri Irma Indrasari SE, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rumilah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal faizin wal aidin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa subhanallahi walhamdulillahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senja Ramadan beranjak pergi, berganti fajar Syawal di pagi hari, membawa cahaya kedamaian di penghujung Ramadan, menebar berkah di hari kemenangan.
Semoga kemenangan ini kita dapat lengkapi dengan hati yang tulus untuk saling memaafkan. Saya Heni Susilawati mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kembalinya kita ke Fitri ini membawa keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi walhamdulillahi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah gema takbir, hati tertunduk untuk memohon maaf. Dari lisan yang tak terjaga, janji yang terabaikan, tingkah laku yang tidak berkenan, serta hati yang berprasangka. Mari kita sambut datangnya hari yang fitri dengan hati dan jiwa yang suci. Saya, Anas Ma'ruf, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kembalinya kita ke Fitri membawa keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar kabira walhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar. Beningnya hati ada seculik prasangka. Dalam santunnya ucapan terkadang ada khilaf tak sengaja. Di hari kemenangan ini, mari kita sambut dengan hati yang tulus dan suci untuk saling memaafkan. Saya, Supriyadi, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kembalinya kita ke Fitri ini membawa keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar kabira walhamdulillah. Anda masih menyaksikan Breaking News pemirsa. Setelah kami telah terhubung dengan rekan Radit yang ada di Solo, saat ini juga ada rekan Mutia Parasti yang nantinya akan melaporkan situasi malam takbiran di alun-alun Kabupaten Pati. Mutia, ada kegiatan apa di malam takbir kali ini, Mutia? Baik Puji dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan saya saat ini sedang berada di alun-alun Kabupaten Pati, di mana sejak ba'da maghrib tadi gema takbir sudah menggema dari segala penjuru di Kabupaten Pati. Tak hanya itu, di wilayah alun-alun sendiri sejak sore tadi juga sudah bermunculan persiapan untuk menggelar pawai takbir keliling di sini. Kemudian di wilayah Pati sendiri di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya juga diselenggarakan takbir keliling dengan mengarak atau membawa dengan mobil ogoh-ogoh atau patung-patung yang dibuat oleh para masyarakat sekitar guna dibawa ketika takbir keliling. Dan di sini tadi di alun-alun Kabupaten Pati sendiri terdapat takbir keliling yang juga dibuka oleh Forkopim dan juga pejabat Bupati Pati Bapak Henggar Budi Anggoro, di mana untuk di wilayah Kabupaten Pati ini, terutama di depan Masjid Baitun Nur Pati ini tadi, selain menggelar takbir keliling juga menggelar
pentas musik di mana mengkombinasikan antara tongtek dan juga musik masa kini. Di sini juga masih terdengar nyanyian-nyanyian Islami yang menggema di area wilayah alun-alun Kabupaten Pati. Selain itu di berbagai wilayah di penjuru Kabupaten Pati juga tak kalah semarak seperti halnya di Kecamatan Gembong, maksud kami di wilayah Gembong, kemudian di wilayah Tlogowungu yang juga menyelenggarakan takbir keliling dengan melombakan atau pawai takbir keliling ini, para ogoh-ogoh ini dilombakan dan yang menarik akan mendapatkan hadiah. Begitu Puji. Baik Mutia, apakah ada imbauan tersendiri dari adanya perayaan malam takbir ini Mutia? Baik Puji, terkait imbauan yang bisa dijadikan perhatian bagi masyarakat luas di wilayah Kabupaten Pati sendiri, bahwasanya takbir keliling ini ketika membawa ogoh-ogoh atau berkeliling ini tidak disarankan atau tidak diperbolehkan melewati jalur-jalur utama. Meskipun begitu, takbir keliling ini tetap boleh diselenggarakan asalkan masih dalam lingkungan sekitar. Dalam artian ketika di Kecamatan Pati hanya boleh berkeliling di Kecamatan Pati dengan jarak yang tidak terlalu jauh, yakni 1,5 kilometer, dan juga tidak terlalu lama dan durasinya hanya dibatasi 1 jam saja. Begitu, hal ini cukup membuat antusias warga atau sekitar masyarakat Pati ini cukup menarik perhatian. Dan selain itu, imbauan yang disampaikan dari Kaur bin Ops Polresta Pati, yaitu Ibda Muslimin, mengungkapkan bahwasanya di wilayah Kabupaten Pati sendiri untuk takbir keliling tidak diperkenankan untuk membawa miras dan sebagainya, atau miras serta kembang api, begitu. Kemudian kami tadi juga sempat mewawancarai beliau, Ibda Muslimin, yang pihaknya juga bersama dari tim yang lain yang disiagakan untuk mengawal prosesi takbir keliling di Kabupaten Pati. Dan berikut wawancara kami untuk Anda. Pak Muslimin, terkait kebijakan dari Polresta Pati sendiri seperti apa Bapak? Mengingat ini yang takbiran juga sudah pada turun ke jalan utama. Ya, jadi yang dilarang takbiran yang turun ke jalan raya itu takbiran yang tidak bernuansa malam takbir. Contohnya mereka dengan pengeras suara yang kenceng, yang diputar di situ bukan takbiran, tapi musik-musik koplo, misalnya dangdutan. Nah, ini memang tidak diperbolehkan. Nah, kemudian memang kami menghimbau untuk takbiran dilaksanakan di kecamatan masing-masing, tidak keluar. Yang saat ini terjadi adalah khusus Kecamatan Pati. Jadi dari luar Kecamatan Pati tidak boleh masuk ke sini. Nah, kemudian kegiatan ini juga sudah ada izinnya, karena memang dalam kegiatan ini tidak ada pelanggaran. Mereka yang dibawa juga para santri, kemudian yang pengeras suaranya juga yang dilantunkan adalah kalimat-kalimat takbir, sehingga memang tidak ada masalah. Kemudian pengaturan lalu lintas, rekayasa lalu lintas, termasuk parkir juga sudah dipersiapkan dengan baik, termasuk pemberangkatan juga oleh Forkopimda. Jadi sebelum memang panitia sudah koordinasi supaya pelaksananya tidak ada pelanggaran hukum, dan memang tidak ada satupun yang minuman keras, kemudian kalimat yang dilantunkan bukan kalimat takbir, misalnya dangdut, koplo, itu tidak ada. Nah, makanya memang kebijakan pemerintah daerah memang tidak masalah kalau memang yang dilantunkan kalimat-kalimat takbir, kemudian aturan mereka patuhi. Dan ini juga sebatas hanya kecamatan kota, tidak menerima dari kecamatan lain. Artinya mereka tetap pada kecamatan masing-masing. Kalau yang dari Gabus misalnya, mereka mau takbiran, ya harus di wilayah sana, nggak boleh masuk ke wilayah lain. Berwilayah masing-masing. Ini ada pembatasan waktu enggak Pak? Mungkin hingga pukul berapa nanti? Kalau ini paling-paling hanya 1 jam, karena rutenya memang kita batasi supaya tidak terlalu panjang, sehingga tidak terlalu mengganggu pengguna jalan. Nah, jadi kita hanya batasnya hanya kira-kira sekitar 1,5 kilo, kemudian
Kemudian setelah sampai di sini, mereka tidak diperkenankan nongkrong, tapi kembali ke musola atau masjid masing-masing. Jadi tidak diperbolehkan nongkrong atau lagi konvoy muter-muter tanpa kendali. Ya, kemudian tim sendiri yang diterjunkan berapa orang Bapak di seluruh kecamatan ini? Kalau kita kan ada dibagi per zona. Jadi setiap ex kawedanan itu ada petugas pengamanan secara gabungan. Ada TNI, Polri, itu sudah kendali Bakok. Kalau anggota lalu lintas, khusus anggota lalu lintas yang kita terjunkan ada sekitar 45 personil. Ya, balik ke Puji. Baik Mutia, kalau Mutia melihat dari antusias warga yang ikut dalam perayaan malam takbir ini, bagaimana antusias mereka Mutia, mengingat perayaan ini baru diselenggarakan usai pandemi COVID-19? Baik Puji, terkait antusiasme dari warga sendiri, warga di Kabupaten Pati di berbagai penjuru wilayah sangat antusias terkait takbir keliling yang diselenggarakan pada tahun ini. Mengingat pada tahun-tahun sebelumnya di Indonesia sendiri dilanda COVID-19 di mana terdapat pembatasan dari ruang gerak dari masyarakat di wilayah Indonesia, sehingga takbir keliling kali ini dianggap cukup meriah dikarenakan masyarakat sudah cukup rindu dengan adanya takbir keliling ini. Selain itu dari para warga juga menganggap bahwasanya takbir pada kali ini cukup variatif, baik dari segi ogoh-ogoh yang dibuat bibir-bibir tepi alun-alun ini untuk mendokumentasikan dari arah-arahan atau pawai dari ogoh-ogoh yang mengelilingi alun-alun di Kabupaten Pati ini. Dan kami tadi juga sempat mewawancarai dari para pengunjung yang sudah lama tidak berkunjung ke Pati dan juga salah satu peserta pawai yang mengikuti pawai di malam takbiran kali ini. Dan berikut wawancara kami untuk Anda. Ini gimana Mbak untuk acara pada malam takbir ini seperti apa? Seru banget sih Mbak ini. Iya, bentuknya juga macam-macam ya Mbak. Tadi di sana itu udah ada beberapa sekelompok itu tadi. Terus di sana ada tambahan lagi di sebelah barat masjid gitu. Iya. Bentuknya ada macam-macam juga ya. Bentuknya apa aja Mbak tadi yang menarik buat Mbak? Yang menarik tadi ada yang bentuknya eskavator sih Mbak, sama naga. Keren banget, meriah banget. Buat kostumnya sendiri tadi sebenarnya bebas sih Mbak ya, tapi ada yang beberapa yang pakai sarung. Kalau kostumnya nggak terlalu sih, model. Oh ya, oke. Ini memang dari tahun ke tahun memang diadakan seperti ini atau bagaimana Mbak? Kalau untuk tahun per tahun saya kurang tahu ya Mbak, karena ini baru pertama kalinya saya kesini setelah sekian lama nggak di Pati. Berapa tahun nggak di Pati Mbak? Sekitar 5 tahun. Sekitar 5 tahun. Tapi dulu sebelum waktu masih di Pati, apakah euforia ini juga seperti ini Mbak? Berhubung saya belum pernah ke alun-alun sini, ya. Jadi mungkin yang bisa saya nilai yang untuk tahun ini sih. Ya. Setelah pandemi emang meriah. Untuk harapannya apa Mbak terkait Lebaran tahun ini? Untuk harapannya mungkin ini sih Mbak, untuk pembatasan kemarin yang jadi pandemi itu agak dilonggarin lagi gitu. Biar lebih apa ya Mbak? Lebih leluasa gitu. Dengan adanya kegiatan seperti ini gimana Mbak bagi masyarakat? Senang banget sih Mbak, tertarik. Jadi hiburan ya Mbak ya? Jadi hiburan. Oh ya, baik. Satu minggu lebih. Satu minggu lebih. Setiap hari latihannya? Iya. Ini memang setiap tahun diadakan seperti ini atau bagaimana? Iya. Oh ya. Untuk pandemi kemarin sempat terhenti apa enggak Dek? Terhenti karena COVID ya. Kalau untuk saat ini kan semakin meriah ya dengan diadakan ini, kayak gimana Dek? Meriahnya seperti apa? Bagus. Baik, kembali ke Puji di studio.
Baik, terima kasih rekan Mutia atas laporan langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian breaking news hari ini. Nantikan breaking news selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.